Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Siska Husnun Afifah, NPM 2113023 Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1A. Minggu lalu, kita sudah membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 1-8. Minggu ini, kita akan membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pasal 10 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Ayat 2, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat 3, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. Dan D dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga didik, dan kurikulum. Pasal 13 ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. Ayat 3, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Ayat 2, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat 3, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Itulah tadi materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 9 sampai 16 yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam Pramuka.